Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Langsung saja silakan dipimpin doanya. Siap, segera mulai. Sudah selesai. Dilanjutkan membaca suratul pendek ya. A'udzu billahi minasy syaithanir Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita semua telah diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di kelas yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salat berontakan salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, Bapak langsung absen saja. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah ini Pak. Berarti hadir semua ya? Alhamdulillah Pak. Baik. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, apakah ada pertanyaan mengenai pelajaran minggu yang lalu mengenai bab wudhu? Tidak ada Pak. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya tentang bab jamak qasar. Silakan buka halaman 69 bab 3. Jadi sebelum kita membahas mengenai jamak dan qasar, Bapak tidak mau ya di antara kita hanya mengetahui apa istilah mengenai jamak dan qasar tetapi tidak memahami apa isinya. Ya Pak. Lebih baik kita tidak tahu apa istilah tetapi kita mampu memahami apa maksudnya. Ya Pak. Jadi yang pertama, jamak. Jamak ini diartikan menggabungkan. Menggabungkan. Kemudian qasar ini mengurangi. Jamak artinya menggabungkan. Maksudnya apa Pak? Jamak yaitu menggabungkan dua waktu sholat yang berdekatan dalam satu waktu. Contohnya itu seperti sholat zuhur. Nah, sholat zuhur itu dekat dengan sholat Asar. sholat asar. Kemudian sholat maghrib dekat dengan sholat Bisa. sholat isya. Kemudian sholat subuh dekat dengan sholat Tahajud. tidak ada yang dekat. Oh iya Pak. Dari isya ke subuh waktunya luang. Oh iya. Dari subuh ke zuhur waktunya juga sangat lapang. Jadi jamaah apa tadi? Menggabungkan dua waktu sholat yang berdekatan dalam satu waktu. Itu yang disebut dengan Jamaah.
Kemudian kita ambil contoh sholat zuhur tadi dekat dengan sholat asar, asar. Waktu sholat zuhur dan waktu sholat asar, kalau kita tarik waktu sholat asar, kita tarik ke sholat zuhur, itu disebut diawalkan. ya, Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan takdim. Maka muncul istilah jama' takdim. Jama' takdim. Apa itu jama' takdim? Yaitu menggabungkan dua waktu sholat di waktu yang pertama. Contohnya seperti waktu sholat asar kita tarik ke waktu sholat zuhur, itu jama' takdim. Kemudian kalau sholat zuhur kita tarik ke waktu sholat asar, yang artinya diakhirkan. Kalau dalam bahasa Arab itu takhir, maka muncul istilah jama' takhir. Jama' takhir. Apakah ada yang ditanyakan mengenai jama', pengertian jama'? tidak Pak. Kalau tidak, kita ambil contoh ya. Sholat jama' itu berbeda dengan sholat qashar. Ya, Jadi kita belum masuk nih pembahasan sholat qashar, kita sholat jama' dulu. Jadi waktu sholat jama' itu, misalkan nih, siapa namanya? Wahid. Fahid, Wahid ya, mau pergi ke Jakarta dari Lampung. Nah, kira-kira tuh waktu luangnya tuh masih ada, karena sampai di Jakarta tuh masih maghrib. Jadi dalam perjalanan itu kira-kira bisa nggak sholat asar di jalan? Ternyata nggak bisa, karena rest areanya terbatas. ya, Jadi di awal kita ambil sholat jama' takdim. Kita gabungkan sholat asar dengan sholat zuhur di awal. Dan kalau sholat asar dan sholat zuhur rakaatnya itu tidak dikurangi, maka disebut dengan sholat jama'. ya Pak. Paham? Paham. Selanjutnya qashar. Qashar artinya mengurangi. Mengurangi. Di sini ada syarat-syarat yang boleh dikurangi rakaat sholat. Yang pertama itu kita harus tahu, dalam sholat itu, sholat zuhur itu ada berapa rakaat? 4, Zuhur itu 4. Kemudian asar 4, 4. Maghrib 3, 3. Isya 4, 4. Kemudian subuh 2, 2. Nah, jadi dari kelima waktu sholat ini yang boleh kita qashar atau kita kurangi, yaitu apabila rakaat sholat itu lebih dari 2 rakaat dan tidak boleh ganjil. ya Pak. Jadi di sini yang boleh sholat apa aja? Zuhur, Zuhur dan asar, asar. Kemudian sholat isya, isya. Nah, di sini waktu sholat yang boleh diqashar atau dikurangi rakaat sholatnya. Kalau sholat maghrib kita qashar, itu tidak bisa, karena 1,5 rakaat. Itu salamnya seperti apa? Kan tidak bisa. Kemudian kalau hanya 1 rakaat, masa iya kita kebangetan udah 2 rakaat, masih kita kurangi dengan 1 rakaat. Baik, setelah kita memahami apa itu jama' dan apa itu qashar, istilah selanjutnya itu adalah jama' qashar, yaitu menggabungkan apa tadi jama'? menggabungkan sholat 2 waktu sholat yang saling berdekatan dalam 1 waktu. Kalau jama' qashar berarti ditambahi dengan mengurangi rakaatnya.
Baik, sampai di sini paham apa itu jamak qasar? Paham Pak? Baik, kalau gitu lanjutkan. Kita di sini akan belajar baca niat sholat jamak qasar. Baik, di sini kita akan melanjutkan tentang niat sholat jamak qasar. Baik, mari kita baca bersama-sama ya. Baca nggak ya tulisan Bapak? Baca Pak. Baik ya, kita baca bersama-sama. Usolli Usolli fardhu dzuhri fardhu dzuhri raqataini raka'ataini qasran qasran majmu'an majmu'an ilaihil ilaihil asru asru adaan adaan billahi ta'ala. billahi ta'ala. Coba baca sendiri. Usolli fardhu dzuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Baik, yaitu tadi niat sholat zuhur jamak takbir. Kalau mempraktekannya itu sama dengan sholat wajib biasa. Bedanya hanya mengurangi rakaatnya saja. Ya. Kemudian niatnya ini usolli fardhu dzuhri raka'ataini majmu'an ilaihi asru adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian kita takbiratul ihram. Kemudian kita membaca suratul Fatihah.
kemudian baca surat pendek semampu kita apa yang kita bisa. Kemudian 2 rakaat salam, dilanjutkan dengan sholat asar. Asar ya. Begitu pula tata caranya. Oh iya Pak. Bagaimana, apakah ada yang ditanyakan mengenai sholat jamak takdim? Jadi kalau masalah gerakannya sama semua Pak ya? Masalah bacaan dan gerakan itu sama, cuman seperti sholat subuh hanya 2 rakaat saja. Oh 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam Pak ya? Ya, setiap 2 rakaat salam. Kalau kita jamak takdim itu yang wajib kita laksanakan dulu yaitu sholat zuhur baru sholat asar. Kalau jamak takhir kita boleh melakukan sholat asar dulu, boleh sholat zuhur dulu. Tapi kalau kita menurut runtutannya kita harus melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu baru sholat asar. Ya. Jadi kalau kita jamak kasarnya takhir itu kan zuhur dengan asar dilakukan di asar kan Pak? Ya. Nah itu kita mengerjakan zuhur dulu atau asar dulu? Ya tadi itu boleh kita melaksanakan asar dulu, boleh kita melaksanakan zuhur dulu. Tapi kalau sesuai runtutannya kita, karena waktu sholat zuhur kan sudah terlewat, ya, maka kita dahulukan sholat zuhur terlebih dahulu baru sholat asar. Oh gitu Pak ya. Ya. Terus itu Pak, syarat sholat jamak qasar ini jika dilakukan musafir orang dalam perjalanan itu berapa kilometer Pak? Kalau dalam perjalanan itu kurang lebih 16 farsah atau 81 km. 81 kilometer Pak ya? Tetapi sih kalau zaman sekarang itu sesuai waktu. Sholat jamak qasar, jamak takdim, jamak takhir itu tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang musafir. Tapi kita ambil contoh misalkan nih seorang dokter kan dia mau melakukan operasi, kira-kira dia tuh selesai operasi setelah asar. Dia mulai jam 12:30 mulai operasi sampai dengan selesai setelah asar. Kan waktu zuhur itu kemakan tuh sama asarnya. Iya. Nah, kita boleh melakukan jamak qasar. Dokter itu boleh melakukan sholat jamak qasar karena ada suatu halangan atau sesuatu yang lebih penting, karena masalah darurat atau darurat. Oh iya. Jadi yang boleh melakukan sholat jamak qasar itu bukan hanya musafir saja. Kalau ada masalah atau ada yang darurat, maka harus diutamakan yang darurat terlebih dahulu, karena kita bisa melakukan penggabungan sholat dan mengurangi rakaat sholat. Iya Pak. Apakah masih ada pertanyaan? Ini tulis dulu Pak. Ya silakan, mau boleh tulis dulu sebelum Bapak hapus. Sudah selesai Pak. Baik, mungkin materi tentang jamak qasar hanya ini saja ya. Silakan dirangkum lagi nanti dan dibaca-baca lagi di rumah. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa dilanjutkan minggu depan karena waktu ini sudah habis. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Atas segala kesalahan dan kekurangan Bapak mohon maaf, dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak pamit dulu ya anak-anak. Ya Pak.